Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkat nikmat sehatnya lah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi Fisika SMA kelas 12, yaitu mengenai inti atom dan radioaktivitas untuk part yang kedua. Reaksi inti. Energi reaksi inti diperoleh dari penyusutan massa inti. Penyusutan massa berupa perbedaan jumlah massa inti atom sebelum reaksi dengan jumlah massa inti atom sesudah reaksi. Misal, suatu reaksi inti dinyatakan menurut persamaan A ditambah B itu menjadi C tambah D tambah E. Maka besarnya energi E yang timbul dapat dicari dengan rumus E sama dengan jumlah dari massa A ditambah massa B dikurang dengan jumlah massa C ditambah massa D dikali dengan 931 mFV. Reaksi inti dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Yang pertama kita bahas reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti-inti atom lain yang lebih ringan, disertai dengan pelepasan energi. Contoh dari reaksi fisi ini adalah inti atom uranium ditembak dengan neutron. Reaksinya bisa kita tuliskan menjadi uranium 23592 ditambah dengan neutron 10 itu menjadi Ba14156 ditambah Kr 9236 ditambah dengan neutron 3 neutron ditambah dengan E. Kemudian yang kedua adalah reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat disertai dengan pelepasan energi. Contoh dari reaksi fusi itu adalah penggabungan hidrogen 21 dengan triton menghasilkan inti helium, di mana reaksinya H21 ditambah H31 itu menjadi helium 42 ditambah neutron 10 ditambah E. Radioaktivitas. Radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, atau gamma secara spontan oleh inti-inti yang tidak stabil menjadi inti-inti yang lebih stabil. Radioaktivitas diikuti dengan pancaran partikel alfa, yaitu inti helium, beta elektron, dan radiasi gamma. Yang pertama, sinar alfa. Sifat-sifat sinar alfa yaitu merupakan inti helium dengan rumus atomnya He42. Kemudian merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Daya ionisasinya paling tinggi dibandingkan beta maupun gamma. Kemudian daya tembusnya paling lemah dibandingkan beta maupun gamma. Jadi daya jangkaunya itu sekitar 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Rumus atomnya, kalau inti atom awalnya XAZ itu menjadi Y tambah 42 helium 42. Maka supaya reaksi dengan hasil reaksinya sama, maka Y-nya, A-nya itu dikurang 4, kemudian Z-nya dikurang 2.
2. Yang kedua, sinar beta. Sifat-sifat sinar beta yang pertama terdiri dari partikel-partikel berupa elektron. Kemudian bermuatan negatif. Kalau sinar alfa tadi bermuatan positif, kalau yang beta bermuatan negatif. Daya ionisasinya sedang. Jadi di antara alfa dan gamma. Kemudian daya tembusnya juga sedang. Daya jangkaunya di udara itu sekitar 9 cm. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Untuk rumus atomnya X, atom X-nya A, Z, maka menjadi Y ditambah betanya. Betanya itu kan A-nya 0, Z-nya negatif 1, maka inti atom Y-nya menjadi A-nya itu tetap, berarti A. Karena A pada beta itu 0, maka Z-nya itu pada beta negatif 1. Jadi supaya sama dengan X-nya, berarti Y-nya Z tambah 1. Kemudian sinar yang ketiga adalah sinar gamma. Sifat-sifatnya yang pertama merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau alfa dan beta itu bermuatan, sekarang kalau gamma tidak bermuatan dan tidak bermassa. Daya ionisasinya kebalikan dari sinar alfa. Kalau sinar alfanya itu paling tinggi, maka daya ionisasi sinar gamma itu paling lemah dibandingkan sinar alfa maupun beta. Kemudian daya tembusnya, kalau sinar alfa tadi paling rendah, maka daya tembus sinar gamma itu paling tinggi dibandingkan alfa maupun beta. Jadi daya tembusnya itu dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. Kemudian pada sinar alfa dan beta itu dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Pada sinar gamma dia tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kemudian dia tidak bermuatan kan, sinar gamma itu tidak bermuatan. Jadi rumus atom X-nya AZ menjadi Y AZ ditambah gamma 00. Jadi A-nya itu tetap, Z-nya juga tetap. X itu adalah inti atom awal, Y itu inti atom akhir. Ini bisa kita lihat pada gambar daya tembus dari partikel alfa, sinar beta maupun sinar gamma. Jadi daya tembusnya itu paling kecil oleh sinar atau partikel alfa dan paling tinggi itu pada gamma. Jadi pada sinar alfa itu hanya dapat menembus kertas paper, sedangkan pada beta itu sedang ya. Kemudian gamma itu paling tinggi, dia dapat menembus timbal atau timah. Daya tembusnya sekitar 20 cm. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, perhatikan reaksi inti berikut. N 14,7 ditambah X itu menghasilkan O 17,8 ditambah H 11. Pada reaksi di atas, X adalah A proton, B elektron, C partikel alfa, D neutron, dan E neutron. Maka kita selesaikan dengan itu. Kita lihat dulu dari reaksi dan hasil reaksinya. Reaksinya itu N-nya 14,7, yang ditanyakan itu adalah X-nya, berarti A-nya 14, Z-nya 7. Kemudian hasil reaksi 17, Z-nya O tambah H kan, berarti 17 tambah 1 itu 18. Kemudian A-nya itu 17 tambah 1, Z-nya 8 tambah 1, 9. Maka kita samakan antara reaksi dengan hasil reaksinya. Maka kita lihat dari 14 menjadi 18 itu selisihnya itu 4, atau berarti 18 dikurang 14 A-nya itu kan, berarti X-nya itu A-nya 18 dikurang 14. Kemudian Z-nya 9, 8 tambah 1 kan 9, 9 dikurang 7, sehingga 18 kurang 14 itu 4, 9 kurang 7 itu 2. Jadi hasil reaksi dengan reaksinya itu sama, jadinya 14 tambah 4 itu 18. Yang hasil reaksi 17 tambah 1 juga 18. Kemudian
Untuk yang reaksinya Z-nya 7 tambah 2 9. Untuk hasil reaksinya Z-nya itu 8 tambah 1 juga 9, sehingga X-nya itu 42. 42 itu inti atom helium. Inti atom helium itu adalah partikel alfa, sehingga jawabannya adalah C, partikel alfa. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita lihat dulu reaksi dengan hasil reaksinya. Kita lihat A dengan Z-nya sama kan? Jumlah di A pada reaksi itu harus sama dengan jumlah A pada hasil reaksi. Kemudian jumlah Z pada reaksi juga harus sama dengan jumlah Z pada hasil reaksi. Soal yang kedua, inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi berikut ini. H11 ditambah hidrogen 11 itu menjadi D, neutron 21 ditambah elektron 01 ditambah E. Diketahui massa atom H11 itu 1,00780 SMA, kemudian massa D21 itu sama dengan 2,01410 SMA, kemudian massa E01 itu 0,00055 SMA, di mana 1 SMA itu sama dengan 931 MeV. Maka yang ditanyakan nilai E, energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut adalah A-nya 0,44 MeV, kemudian B-nya 0,88 MeV, C 0,98 MeV, D 1,02 MeV, dan E 1,47 MeV. Maka penyelesaiannya disitu sudah diketahui massa masing-masing H, D, dan E. Maka kita mencari E-nya itu tinggal jumlahkan massa reaksi itu dikurang dengan massa hasil reaksi, atau jumlah massa ruas kiri dikurang dengan jumlah massa ruas kanan. Maka E-nya massa H ditambah dengan massa H dikurang dengan massa D ditambah massa E. Berarti 1,00780 ditambah 1,00780 dikurang dengan 2,0140 ditambah 0,0055. Sehingga 2,01560 itu dikurang dengan jumlah ruas kanannya 2,01465 SMA, dapatlah 0,000950 SMA. Yang ditanyakan di situ dalam MeV, berarti kita kalikan dengan 931 MeV, sehingga 0,000950 dikali 931 MeV itu dapatlah 0,88 MeV. Jadi nilai E atau energi yang dihasilkan pada reaksi fusi tersebut adalah 0,88 MeV. Hasilnya adalah 0,88 MeV. Jawabannya adalah B. Peluruhan inti atom. Inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus dapat mengakibatkan jumlah inti atom berkurang atau mengalami peluruhan. Jumlah inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif dapat ditulis dengan persamaan N sama dengan N0 kali E pangkat lambda kali T, atau N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah, di mana N itu adalah jumlah nukleon atau atom yang tersisa pada saat tertentu, kemudian N0 itu adalah jumlah nukleon atau atom sebelum meluruh, lambda adalah konstanta peluruhan, kemudian T setengah itu lambang untuk waktu paruh, atau T setengah itu merupakan lambang untuk waktu paruh, dan T adalah lama peluruhan atau waktu untuk peluruhan. Waktu paruh itu apa? Jadi T setengah itu kan adalah waktu paruh. Waktu paruh itu apa? Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah dari semula. Jadi waktu untuk zat radioaktif itu meluruh menjadi setengahnya, setengah dari mula-mulanya. Adapun waktu paruhnya dirumuskan sebagai berikut. T setengah itu sama dengan 0,693 dibagi dengan lambda dengan panjang gelombangnya. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama,
waktu paruh Na15 itu adalah 15 hari. Jadi T setengahnya 15 hari. Tentukan waktu yang diperlukan supaya 75% senyawa yang mengandung nuklida Na tersebut meluruh. Maka diketahui itu T setengahnya adalah 15 hari. Kemudian yang ditanyakan waktu untuk meluruh, waktu yang diperlukan supaya Na-nya itu 75% dari Na-nya itu meluruh, sehingga dapat diketahui juga N-nya itu sama dengan 100% dikurang 75%-nya, berarti 25%-nya atau 1/4 dari N0-nya. Maka N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah, dimana N-nya itu adalah 25%-nya atau 1/4 N0 sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. Nah, N0-nya sama-sama punya N0 bisa kita coret. Kemudian 1/4-nya itu kita samakan dengan ruas kanan ini samakan dengan ruas kiri, sama-sama setengah kita samakan. Jadi setengah itu 1/4 itu kan sama dengan setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat T setengahnya 15. Sama-sama setengah, jadi kita tinggal menyamakan pangkatnya, berarti pangkatnya itu 2, yang ruas kirinya 2, ruas kanannya T per 15, berarti 2 sama dengan T per 15, sehingga T nya 2 kali 15 sama dengan 2 kali 15 itu 30 hari, sehingga waktu untuk meluruh, waktu yang diperlukan supaya senyawa Na-nya itu 75%-nya meluruh itu diperlukan waktu 30 hari. Contoh soal yang kedua, waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui 30 menit. Dalam waktu 2 jam, berapakah bagian yang telah meluruh? Dari soal tersebut dapat kita ketahui itu ada waktu paruh T setengah atau waktu paruhnya itu 30 menit. Kemudian dalam waktu 2 jam, T-nya 2 jam. Karena waktu paruhnya dalam menit, maka T-nya kita ubah juga, kita konversi menjadi menit. 2 jam kita ubah menjadi menit, itu sama dengan 120 menit. Yang ditanyakan adalah banyaknya nukleon yang telah meluruh. Berapa bagian dari unsur radioaktif itu yang meluruh? Sehingga N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Itu kita bandingkan N dengan N0 nya, berarti N per N0 sama dengan setengah pangkat T per T setengah. Kemudian T-nya itu 120 menit, T setengahnya 30, berarti 120 dibagi 30 itu sama dengan 4. Maka N per N0 sama dengan setengah pangkat 4. Setengah pangkat 4 itu sama dengan 1/16, sehingga N per N0 sama dengan 1/16. Kita kalikan silang, berarti dapatlah 16N itu sama dengan N0, sehingga N sama dengan N0 per 16 atau N sama dengan 1/16 N0. Jadi banyaknya nukleon yang telah meluruh adalah N0 nya dikurang dengan N nya, berarti N0 dikurang dengan N nya itu 1/16 N0, berarti N0 dikurang 1/16 N0. Kita samakan penyebutnya sama-sama per 16, berarti 16/16 N0 dikurang 1/16 N0. 16 kurang 1 itu 15, berarti 15/16 N0. Jadi banyaknya nukleon yang telah meluruh adalah 15/16 N0. Semoga video ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.